Pernah dengar nggak soal Omnibus Law di Indonesia? Ini salah satu undang-undang yang paling ambisius dan ya sekaligus paling ramai dibicarakan dalam sejarah negara kita. Hari ini kita bakal coba urai bareng-bareng apa sih sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan kenapa dampaknya bisa begitu besar. Oke, untuk paham kenapa undang-undang ini sampai dibuat, kita harus mulai dari angka ini. 81,33 juta orang. Itu bukan angka kecil loh. Itu artinya hampir 60% tenaga kerja di Indonesia ada di sektor informal. Mereka ini pilar ekonomi yang luar biasa besar, tapi seringkali tanpa ada kepastian hukum atau perlindungan yang jelas. Nah, di saat yang sama, ekonomi kita juga menghadapi tantangan global. Proyeksi pertumbuhan yang tadinya kelihatan cerah di angka 6%, terpaksa harus direvisi turun jadi sekitar 5,2%. Jadi tekanannya terasa dari berbagai sisi. Jadi coba deh kita bayangin situasinya. Di satu sisi ada sektor informal yang masif. Di sisi lain ada ketidakpastian ekonomi global. Belum lagi ditambah isu inflasi dan rantai pasok yang macet. Pemerintah melihat ini, wah ini sinyal darurat. Sesuatu yang besar harus dilakukan. Terus, gimana pemerintah merespons ini semua? Oke, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah bareng-bareng. Kita mulai dari masalah utamanya, lalu kita lihat terobosan hukum yang ditawarkan, terus gimana cara kerjanya, kita juga akan lihat beberapa contoh perubahannya, dan terakhir, apa sih tujuan besarnya. Solusi yang dihadirkan pemerintah itu bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya. Mereka memperkenalkan sebuah konsep yang disebut terobosan hukum, yaitu dengan metode omnibus. Gampangnya gini deh, daripada harus mengubah puluhan undang-undang satu persatu, yang pastinya makan waktu lama banget, metode omnibus ini kayak menyatukan semua perubahan itu ke dalam satu paket undang-undang raksasa. Satu ketukan untuk mengubah banyak hal. Tapi, apa sih mesin utama di balik semua penyederhanaan ini? Apa yang bikin ini semua bisa jalan? Nah, disinilah letak kuncinya. Sebuah pendekatan yang sama sekali baru untuk urusan perizinan usaha. Undang-undang ini memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Ini benar-benar ngubah cara main, nggak lagi pakai sistem pukul rata di mana semua bisnis aturannya sama. Sekarang sistemnya lebih cerdas, izinnya disesuaikan dengan seberapa besar resiko dari bisnis itu sendiri. Prosesnya gimana? Simpelnya ada 3 langkah. Pertama, dinilai dulu tingkat bahayanya. Kedua, dianalisis seberapa besar kemungkinan bahaya itu bisa terjadi. Nah, dari 2 hal itu, barulah yang ketiga, ditetapkan tingkat risikonya secara keseluruhan, rendah, menengah, atau tinggi. Contohnya, buat bisnis yang risikonya rendah, prosesnya dibikin super gampang. Cuma butuh nomor induk berusaha atau NIB lewat pendaftaran sederhana. Udah, itu aja. Kalau risikonya menengah, syaratnya NIB ditambah satu lagi, yaitu sertifikasi standar. Ini semacam pernyataan mandiri dari pelaku usaha kalau mereka sudah memenuhi standar yang ada. Nah, baru deh untuk kegiatan yang risikonya tinggi, misalnya yang punya dampak besar ke lingkungan atau kesehatan, ini yang butuh izin penuh dari pemerintah, di samping NIB yang juga wajib. Prinsip penyederhanaan ini kan gak cuma soal izin aja ya, efeknya itu menyebar ke banyak banget sektor. Yuk, kita lihat 2 contoh singkatnya. Pertama, di sektor penataan ruang. Dulu nih, pemerintah daerah itu punya otonomi yang sangat besar untuk atur wilayahnya sendiri. Nah, setelah ada UU ini, kewenangannya ditarik ke pusat. Rencana tata ruang daerah sekarang harus dapat lampu hijau dulu dari pemerintah pusat biar semuanya sinkron dengan strategi nasional. Contoh kedua, di sektor lingkungan, ada yang namanya AMDAL. Nah, undang-undang ini mengubah posisi AMDAL secara fundamental. AMDAL sekarang bukan lagi dokumen terpisah yang diurus belakangan, tapi menjadi syarat wajib yang terintegrasi, yang langsung nempel di dalam proses perizinan usahanya. Oke, setelah kita lihat semua perubahan ini, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Untuk apa ini semua dilakukan? Nah, mari kita lihat apa tujuan resmi di balik undang-undang ini. Jadi seluruh kerangka undang-undang ini sebenarnya berdiri di atas 4 pilar utama. Mulai dari memperbaiki iklim investasi, meningkatkan perlindungan pekerja, memperdayakan UMKM, sampai mempercepat proyek-proyek strategis, semuanya dirancang untuk satu tujuan besar, menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif, tapi di saat yang sama juga lebih protektif. Ini adalah salah satu reformasi regulasi paling masif dan ambisius dalam sejarah Indonesia. Dan ini yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang menarik buat direnungkan bersama. Bisakah satu undang-undang raksasa benar-benar menyederhanakan kerumitan ekonomi sebuah negara?